Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Maria akan menyampaikan materi bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila pada pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini submaterinya adalah adil sebagai karakter utama pelajar anti korupsi. Sebelum materi ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pastikan kalian sudah absen semua di Psikodu. Kita langsung saja pada materi pokok. Di sini materi pokoknya tetap KD 3.1 memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tetapi submateri yang akan saya ajarkan pada pertemuan ini adalah karakter adil sebagai karakter utama pelajar anti korupsi. Tujuan pembelajaran yang saya berikan ini setelah kalian mengikuti pelajaran dapat mengidentifikasi dan menjelaskan karakter adil. Yang kedua, berperilaku adil sebagai wujud anti korupsi, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman yang telah Bu Maria sampaikan pada minggu kemarin. Anak-anak mengingatkan saja, nilai-nilai anti korupsi itu ada 9 karakter, di mana 9 karakter ini sudah kamu peroleh mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Kebetulan pada materi kali ini yang Ibu berikan adalah materi karakter adil yang ke-9, yaitu keadilan. Di sini ada 9. Kemudian anak-anak, yang harus kamu ketahui pada tujuan pembelajaran tadi dikatakan kamu harus dapat mengidentifikasi apa artinya adil. Adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kebutuhannya. Yang biasa terjawab di sini, adil itu dikatakan orang memberikan sesuatu yang sama. Nah, bukan yang sama, bukan yang rata, ya, tetapi sesuai dengan hak dan kebutuhannya atau kewajibannya. Saya contohkan saja. Di rumah, kalau kamu mengatakan adil itu sama, harus sama. Pemberian makanan pada anak yang berumur 2 tahun dengan anak yang berumur 15 tahun, jelas tidak akan sama. Seorang ibu yang adil tentu tidak akan memberikan porsi makanan yang sama untuk anak yang berumur 2 tahun dengan anak yang berumur 15 tahun. Satu saja contohnya seperti itu anak-anak. Kemudian anak-anak, bentuk ciri-ciri dan karakter adil ini saya berikan supaya kamu itu bisa bersikap adil, bisa berkarakter adil yang nantinya akan bertindak anti korupsi. Bentuk cirinya, 1, selalu bersikap adil kepada siapapun, tidak membedakan yang anak kaya, anak miskin, yang lemah, yang kuat. Yang kedua adalah selalu beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh adalah alas segala perbuatan manusia. Kemudian bijaksana, ini juga merupakan bentuk yang adil. Bijaksana itu mana yang perlu didahulukan dan mana yang perlu ditunda. Itu bijaksana namanya. Tidak mengurangi timbangan. Maksudnya adalah kalau itu sudah jatahnya sekian, jangan kamu kurangi. Itu contohnya seperti itu. Nah, lebih jelasnya anak-anak, kamu bisa melihat contoh perilaku adil. 1, memberikan tugas yang sama kepada semua siswa tanpa memandang latar belakang orang tuanya. Ini bagi guru anak-anak. Yang kedua, memberi tugas habis piket harian kelas kepada seluruh warga kelas, ketua kelas. Kalau kamu membuat tugas piket, tolong habiskan tugas-tugas itu kepada semua warga kelas. Kemudian tertib dalam mengantri.
mengantri apa saja, kalian harus tertib. Ini adalah contoh perilaku adil. Kemudian memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, itu untuk orang tua. Berikutnya anak-anak, cara melakukan perilaku adil. Agar kamu dapat berperilaku adil, bisa kamu lakukan dengan cara satu, melakukan sesuatu dengan berbagi, sehingga tidak merasa ada yang diberatkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan sesuatu dengan bergantian. Yang ketiga, hilangkan rasa cemburu atas keberhasilan orang lain. Jangan cemburu, tapi berusahalah untuk meniru dengan kemampuan yang kamu miliki. Kemudian yang keempat, hilangkan penyesalan atas kelemahan diri. Jangan menyesal, tapi perbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan yang ada pada dirimu. Yang kelima, bisa kamu lakukan dengan hormati semua orang. Yang keenam, tidak mengambil lebih dari yang seharusnya. Kemudian anak-anak, yang kita lanjutkan, bagaimanakah menunjukkan perilaku positif ketika orang lain tidak adil? Tentu dalam kehidupan orang lain berbuat adil, tapi ada juga orang yang tidak berbuat adil. Apa yang harus kamu lakukan bila menemui hal-hal semacam itu? Satu, bisa kamu lakukan dengan bicarakan masalahnya dengan orang itu. Mintalah pertolongan kepada orang lain yang lebih dewasa. Pergilah ke tempat lain. Tertawakanlah untuk mengejutkan mereka sehingga dia tidak jadi berbuat tidak adil. Ubahlah kegiatannya. Abaikan saja jika tidak mengganggu. Ini alternatif terakhir anak-anak. Berikutnya, ini yang penting anak-anak. Mengapa adil ini diberikan kepada pelajar? Di sini adalah untuk mengantisipasi supaya kamu nanti jauh dari tindak korupsi. Saya ulangi lagi, korupsi adalah tindakan yang merugikan negara, yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, di mana itu bisa membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Hubungan perilaku adil dengan sikap anti korupsi, orang yang sudah terbiasa berperilaku adil, kalau anak-anak sudah terbiasa berperilaku adil, akan sulit melakukan tindakan korupsi. Mengapa? Karena tindakan korupsi sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang sudah menyatu dalam dirinya. Itulah anak-anak mengapa perlu kalian bersikap adil, agar nantinya kalian bisa memiliki karakter adil dan terhindar dari sikap yang berkorupsi. Maksudnya memiliki sikap anti korupsi yang sangat tinggi. Demikian anak-anak materi yang Bu Maria sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kamu sampaikan lewat WA atau lewat alat komunikasi yang lain. Saya akhiri pertemuan ini dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan demi menghindari COVID.